Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa birahmatihi nastaghir wa min adabihi nastajir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Limpahan puji kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita pada malam ini. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, para ahlul baitnya, dzurriyyatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita dikumpulkan, dipertemukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadsa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalah alal khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih wabil khusus kepada orang tua Al-Faqir Habib Rusdi bin Nurdin bin Yahya dan walidati Syarifah Azizah bin Abdurrahman Barakbah. Mudah-mudahan orang tua Al-Faqir dan orang tua kita semua selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dimudahkan daripada urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan khususnya yang hadir di sini kita semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan urusan-urusan kita semua dipermudah, segala sesuatu yang tertutup dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan kepadanya, dan mudah-mudahan rezeki kita diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat, dan mudah-mudahan anak-anak kita kelak dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam hadis ke 29. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Rawahu Muslim. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita semua selaku umatnya, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah, perindahlah, baguskanlah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hiasi dan perindah dengan suara kita. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, santai. Karena baca Quran ini memang pahalanya satu huruf ya. Maksudnya per huruf mendapat 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak membaca Al-Qur'an berarti semakin banyak juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali rahmat. Dan ini 1 huruf dibalas dengan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam baca Al-Quran ini kita tidak boleh terburu-buru, harus memerhatikan.
yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil, yang makhrajnya bagus, kemudian tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, panjang pendeknya, tasydidnya, idghamnya, dan huruf-huruf lain di dalam ilmu-ilmu tajwidnya harus diperhatikan. Maksudnya apa? Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara indah kalian. Bukan berarti suara kita fales, kemudian kita nggak baca Al-Quran. Bukan. Akan tetapi sebisa mungkin kita baca Al-Quran dengan diniatin dengan suara yang bagus. Sehingga ketika ada yang mendengar bisa menjadi tersentuh daripada hati dan jiwanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan juga maksudnya kita indahin, kita bagusin suara kita membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merenungin, kita tadabbur, kita tafakkur, kita berpikir, kemudian kita berharap kepada Allah. Dengan kita membaca Al-Quran, kita didekatkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Quran yang berjalan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia terbaik? Maksudnya siapakah manusia yang bagus suaranya ketika melantunkan Al-Quran? Kriteria seperti apa? Ada sahabat yang nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mengatakan, sesiapa yang bila mana diperdengarkan Al-Quran, engkau melihat bahwa yang membaca tersebut adalah paling khusyuknya manusia. Nah, ini kadarnya. Kadarnya bagus, kadarnya indahnya bacaan Al-Quran, yang mana kalau kita ngelihat orang itu ngaji, terbuka hati kita. Kemudian kita ngerasa banyak dosa, kemudian kita ngerasa pengen dekat sama Allah, dan kita ngelihat orang tersebut baca Al-Quran, kita semakin semangat ibadahnya. Nah, ini adalah yang dikategorikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesiapa yang mana diperdengarkan daripada Al-Quran, engkau melihat bahwa yang baca tersebut adalah paling khusyuknya manusia. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ifadatul hadis al-hath ala tartilil Quran. Dianjurkan kita untuk membaca Al-Quran secara tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian diperhatikan daripada i'rabnya. Kemudian daripada makhrajnya. Artinya kita baca Al-Quran ini tidak usah terburu-buru, tidak usah kayak mengejar daripada setoran. Memang pahalanya banyak, tetapi kalau kita membaca dengan hati yang hadir, insya Allah kita lebih menikmati daripada ayat-ayat Al-Quran. Ini ternyata membaca Al-Quran ini termasuk memudahkan kita untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Artinya ketika datang malaikat maut, kita sering membaca Al-Quran dengan hati yang hadir, insya Allah pada akhir hayat kita dapat bersyahadat, menyebutkan daripada la ilaha illallah, sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kemudian peringatan kepada kita agar menjaga supaya tidak keliru di dalam membacanya. Artinya apa? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, bacanya jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang ihdinas siratal mustaqim.
pakai ka bukan qaf. Kemudian walad dolin. Ada tambahan huruf dal. Walad dolin, walad dolin. Artinya kita harus hati-hati jangan sampai ada huruf yang terselip. Kita latih terus wabil khusus di dalam surat Al-Fatihah di dalam sholat. Perhatikan jangan sampai kita keliru daripada huruf-hurufnya. Kalaupun keserempet lidah, tinggal diulang lagi dari kata-kata sebelumnya. Kenapa sih? Karena kalau kita bacanya pas, maka insya Allah bacaan tersebut akan melekat di dalam hati kita. Dan membekas di dalam hati kita juga tersentuh bagi yang mendengarnya. Faiza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kita membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Biasain kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an hukumnya adalah sunnah. Enggak mesti di awal surat. Setiap kita mau mulai bacaan maka disunahkan untuk membaca daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun bismillahirrahmanirrahim ada perbedaan ulama karena khawatirnya kalau disambung bismillahirrahmanirrahim terkait nanti ketemu ayat yang sifatnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya surat At-Taubah awal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung membaca bara'atum minallahi wa rasuli. Nah, di sini juga ada perbedaan pendapat, ada yang bilang haram baca bismillahirrahmanirrahim di surat At-Taubah, surat ke-9, ada juga yang memakruhkan di tengahnya. Ada juga yang menyunahkan daripada pertengahan daripada surat At-Taubah. Wa ala kulli hal, jadikan Quran di dalam hati kita dan jadikan Al-Quran ini sebagai imam kita, sebagai penyelamat kita nanti di yaumil qiyamah. Yang menyelamatkan kita adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quran yang biasa sehari-hari kita baca. Mulai dari sini mudah-mudahan kita baca Quran lebih hati-hati lagi, lebih meresapi lagi, lebih santai lagi. Dan mudah-mudahan dengan kita membiasakan membaca Al-Quran, kita punya dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya kotoran di hati mulai terkikis bersih dengan kita membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran juga hati kita yang keras dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran sesuatu yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran anak-anak kita, keluarga kita dijadikan orang-orang yang ahli Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran didekatkan kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayul hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sahabat yang mana suaranya dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari ini dari Madinah, orang Ansor. Beliau disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, suaranya seperti Nabi Allah Dawud alaihissalam. Kemudian yang tak kalah populer adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau Sayyidina Abu Abdurrahman atau Ibnu Mas'ud. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana bacaan Qur'annya dipuji-puji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sahabat-sahabat yang lain dianjurkan untuk mencontoh daripada bacaan daripada Ibn Mas'ud ini radhiyallahu taala anhum. Bahkan Ibn Mas'ud ini termasuk salah satu tokoh sahabat
yang pertama kali melantunkan ayat Al-Quran di depan orang-orang kafir Quraisy setelah Nabi Muhammad SAW. Sampai membahayakan diri sendiri. Melantunkan ayat Al-Quran di depan orang-orang kafir Quraisy yang mana pada saat itu orang-orang masih banyak yang dalam keadaan kafir, tapi dengan beraninya melantunkan daripada ayat Al-Quran, kemudian dinasehati oleh sahabat-sahabatnya untuk agak tenang, untuk menyebarkan dakwah, untuk mengajak orang kepada la ilaha illallah, dan akhirnya Ibn Mas'ud ini mendengarkan daripada nasihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kemudian sebelum kita tutup, kita bacakan Fatihah Syifa khususnya untuk Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Barakbah, dan diniatkan juga mungkin kalau ada yang keluarganya sakit, diniatin Fatihah Syifa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat dengan sehat yang sempurna. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الشاكرين من النائمين من يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا والصحة تاما. شفاءك يا الله شفاءك الله شفاء الله الروح القدس وقمن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لهم فيها الله وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبل